Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di dunia pemikiran. Seperti yang kalian lihat di layar, hari ini kita tidak hanya akan belajar, tapi kita akan berpetualang. Saya Umar Faruk, akan menjadi pemandu kalian untuk masuk ke dalam hutan belantara filsafat, khususnya untuk mengupas tuntas tentang ontologi. Apa sebenarnya hakikat dari keberadaan itu? Mari kita tekan tombol play dan mulai penjelajahannya sekarang. Nah, agar kita tidak tersesat dalam pembahasan filsafat yang luas ini, saya sudah menyiapkan peta perjalanannya. Ada 5 titik pemberhentian atau topik utama yang akan kita buka satu persatu. Kita akan mulai dari pengertian ontologi sebagai dasarnya, lalu mencari tahu apa sebenarnya tujuan ontologi itu. Setelah itu, kita akan membedah aspek-aspeknya, melihat berbagai aliran-aliran pemikiran yang ada, dan terakhir kita akan bungkus semuanya dalam sebuah kesimpulan. Siap untuk masuk ke level pertama? Yuk, kita mulai. Kita masuk ke pemberhentian pertama, pengertian ontologi. Biar gampang diingat, kita bedah dulu bahasanya. Asalnya dari Yunani, ontos artinya yang ada, dan logos artinya ilmu. Jadi simpelnya, ini adalah ilmu tentang keberadaan. Tapi apa maksudnya? Bayangkan sebuah pohon. Para ahli seperti Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa ontologi itu ibarat kita sedang menggali sampai ke akar-akarnya. Kita tidak cuma melihat batang atau daun yang tampak di permukaan, tapi kita membedah ke bawah untuk mencari tahu apa sih makna asli di balik benda ini. Jadi intinya, ontologi adalah alat untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan yang palsu. Setiap petualangan pasti punya misi, kan? Nah, misi atau tujuan kita mempelajari ontologi ini ada 5 hal utama. Pertama, memahami hakikat realitas. Kita jadi tahu mana yang benar-benar ada dan apa makna di baliknya. Kedua, melatih berpikir kritis. Ini memaksa otak kita untuk berpikir logis dan mendalam, nggak cuma terima info mentah-mentah. Ketiga, sebagai dasar ilmu pengetahuan. Ontologi ini adalah pondasi bagi cabang ilmu dan filsafat lainnya. Keempat, membentuk pandangan hidup. Ini membantu kita memahami posisi kita sebagai manusia, alam semesta, dan hubungan dengan Tuhan. Dan terakhir, untuk menjawab masalah filsafat, terutama persoalan dasar tentang keberadaan dan kehidupan yang sering jadi tanda tanya. Sekarang kita masuk ke bagian aspek ontologi. Nah, untuk bisa disebut sebagai pemikiran ontologi yang benar, ada 7 syarat wajib yang harus dipenuhi. Pertama, caranya harus metodis dan sistematis. Artinya, kita pakai cara ilmiah yang tersusun rapi, nggak asal-asalan. Kedua, cara berpikirnya harus koheren dan rasional. Jadi, antar idenya harus nyambung, nggak boleh bertentangan, dan pastinya harus masuk akal atau logis. Dan yang terakhir, jangkauannya. Ontologi itu melihat segala sesuatu secara komprehensif atau menyeluruh, digali sampai ke akar-akarnya secara radikal, sehingga kebenarannya bisa berlaku di mana saja atau bersifat universal. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ternyata, para filsuf itu punya pendapat yang beda-beda loh soal hakikat realitas. Di sini kita bagi jadi 5 aliran atau kubu utama. Teman-teman bisa lihat di layar, ada monoisme, dualisme, dan pluralisme. 3 aliran ini punya pandangan yang berbeda soal jumlah realitas. Selain itu, ada juga 2 pandangan lain yang cukup unik dan kritis, yaitu nihilisme dan agnostisisme. Kira-kira apa bedanya dan argumen mana yang paling kuat? Yuk, langsung saja kita bedah satu persatu, dimulai dari monoisme. Kita mulai dari aliran pertama, monoisme. Sesuai namanya, mono berarti satu. Aliran ini percaya bahwa sumber segala sesuatu di alam semesta ini itu tunggal. Tapi uniknya,
Para penganut monoisme ini pecah kongsi menjadi dua pandangan besar. Di satu sisi, ada kubu materialisme. Mereka bilang, yang nyata itu cuma fisik. Tokoh-tokohnya seperti Thales atau Demokritos percaya kalau asal dunia ini adalah benda mati, entah itu air, udara, atau atom. Di sisi lain, ada kubu idealisme yang dipimpin Plato. Mereka justru membantah, oh tidak, fisik itu cuma bayangan semu. Yang benar-benar nyata dan abadi justru adalah dunia ide atau pikiran. Jadi meskipun isinya beda, fisik versus ide, mereka sama-sama sepakat kalau sumbernya cuma satu. Kalau tadi monoisme bilang sumbernya cuma satu, aliran dualisme ini justru bilang, tunggu dulu, dunia ini nggak sesederhana itu. Paham ini meyakini kalau realitas itu dibangun oleh dua hakikat yang beda dan berdiri sendiri, yaitu materi, jasad, dan rohani, spirit. Dua-duanya sama-sama abadi dan sama-sama penting. Tokoh utamanya siapa? Siapa lagi kalau bukan bapak filsafat modern, René Descartes. Beliau membagi dunia ini jadi dua. Ada dunia kesadaran, pikiran kita, dan dunia ruang, benda fisik. Lewat metode keraguannya yang terkenal, Descartes dan kemudian diteruskan oleh Spinoza dan Leibniz menegaskan bahwa jasad dan jiwa itu dua entitas yang terpisah, tapi saling melengkapi. Lanjut ke aliran ketiga, yaitu pluralisme. Kalau monoisme bilang satu dan dualisme bilang dua, pluralisme justru berteriak, tidak, realitas itu banyak. Mereka menolak kalau dunia ini cuma disusun oleh satu atau dua unsur saja. Contoh paling gampangnya datang dari filsuf Yunani, Empedokles. Dia bilang, alam semesta ini terbentuk dari 4 elemen dasar, tanah, air, api, dan udara. Jadi nggak tunggal, tapi campuran. Di zaman modern, tokoh seperti William James juga memperkuat ini. Menurut beliau, karena realitas itu sangat beragam, maka tidak ada kebenaran yang mutlak atau diam. Kebenaran itu terus berubah seiring keberagaman itu sendiri. Nah, kalau tadi kita sibuk menghitung jumlah realitas, aliran yang satu ini justru membantah semuanya. Inilah nihilisme, berasal dari kata Latin nihil yang artinya nol atau kosong. Intinya, mereka menolak adanya kebenaran mutlak. Di zaman kuno, ada tokoh bernama Gorgias yang punya argumen sangat ekstrim. Dia bilang, sebenarnya tidak ada yang eksis. Kalaupun ada, kita nggak bakal bisa memahaminya. Dan kalaupun paham, kita nggak bakal bisa menjelaskannya ke orang lain. Ribet, kan? Tapi di zaman modern, filsuf Friedrich Nietzsche mengubah pandangan ini jadi lebih positif. Bagi Nietzsche, karena tidak ada aturan mutlak dari langit, justru manusia jadi bebas sepenuhnya untuk menciptakan maknanya sendiri dan fokus menikmati hidup saat ini. Sampailah kita di aliran terakhir, yaitu agnostisisme. Kalau aliran-aliran sebelumnya merasa tahu apa itu realitas, agnostisisme justru sebaliknya. Berasal dari kata Yunani agnostos yang artinya tidak tahu, aliran ini dengan rendah hati mengakui bahwa manusia itu terbatas. Kita tidak punya kemampuan untuk benar-benar mengetahui hakikat mutlak Tuhan atau alam semesta. Nah, karena kita nggak bisa tahu hakikat aslinya, para filsuf di slide ini, seperti Sartre, Heidegger, dan Whitehead, mengajak kita untuk berhenti memusingkan hal gaib yang statis. Sebaliknya, mereka fokus pada apa yang bisa kita alami, bahwa hidup ini adalah sebuah proses menjadi, becoming, yang terus mengalir, dinamis, dan kreatif. Jadi intinya, daripada sibuk mikirin apa itu, lebih baik kita jalani prosesnya. Tibalah kita di penghujung petualangan ini. Jadi, apa harta karun yang bisa kita bawa pulang? Ontologi mengajarkan kita untuk tidak sekadar melihat kulit luar, tapi memahami isi
atau hakikat di baliknya. Dari perdebatan sengit antara materialisme, idealisme, sampai agnostisisme tadi, kita belajar satu hal, bahwa realitas itu kaya dan bisa dilihat dari banyak sisi. Intinya, belajar ontologi itu bukan cuma soal menghafal teori filsafat. Ini adalah senjata kita untuk berpikir lebih kritis dan rasional, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak dalam memaknai kehidupan. Demikianlah pemaparan saya mengenai dunia ontologi. Semoga peta pemikiran yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Umar Faruk, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.